Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Jumat yang singkat ini kita akan membahas beberapa ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat ke-16, ayat ke-17, dan jika waktunya cukup kita lanjutkan hingga ayat 18. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, perlu kita tahu tentang gambaran surat An-Nisa. Karena setiap ayat di dalam surat manapun, dia akan terkait erat dengan tema besar surat itu. Surat An-Nisa ini kalau kita lihat kepada sejarah Nabi SAW, ini adalah surat yang diturunkan di awal-awal waktu ketika Rasul hijrah ke Madinah. Kalau kita berkaca kepada sirah Nabi SAW, sejarah Nabi bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Satu disebut dengan fase Mekkah, yang kedua disebut dengan fase Madinah, Makkiyah atau Madaniyah. Dan Quran juga dikelompokkan dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ini bukan saja pengelompokan berdasarkan kronologi atau cerita atau timelinenya sirah Nabi SAW, tapi ini dikelompokkan untuk hikmah yang sangat besar bagi generasi berikutnya. Maka ulama ketika mengkaji sirah Nabi SAW, ulama membagi dua kelompok ini. Dan oleh ulama dikaji dan lebih dalam lagi tentang apa itu fase Mekah dan apa fase Madinah. Maka kita akan dapati fase Mekah itu fase di mana fokus umat Islam atau fokus Quran, ayat-ayat yang turun di fase itu ayat yang membangun tentang personal atau individu muslim. Bagaimana kekokohan akidahnya, kekuatan imannya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Karena iman, akidah dan akhlak itu dua hal yang sangat berkaitan. Akidah yang kokoh pasti membuahkan akhlak yang baik. Karena kita perlu alasan untuk bisa sabar, kita perlu alasan untuk bisa senyum, kita perlu alasan untuk bisa bertahan sabar, dan kita bisa membalas tapi memilih untuk tidak membalas. Alasan itu harus sangat kuat. Kalau tidak kuat, kita pasti balas. Dan alasan itu disebut dengan akidah. Itu yang dibangun di fase Mekah. Dan fokusnya pada pembangunan individu-individu dan sangkutan setiap individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fase Mekah. Tapi ketika Rasul SAW berpindah ke Madinah, maka fasenya berubah dan meningkat, ekspansi, meluas. Tidak saja Quran fokus pada individu, tapi Quran lebih luas lagi fokus membangun tentang society, tentang masyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat hari ini, dan kalau kita ingin baik sebaik generasi pertama, maka kita harus contoh kepada bagaimana cara Rasul SAW membangun sebuah kota kecil yang bernama Madinah. Karena semua keindahan Islam hari ini itu semuanya bersumber kebaikannya dari masyarakat Madinah yang kecil itu. Itu awal mulanya. Jadi kalau kita ingin masyarakat yang baik, belajarlah kepada bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulnya dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umat Islam di Madinah pada hari itu. Dan kalau kita bisa telusuri sejarah itu dan kita coba ambil beberapa hikmahnya dan kita terapkan di komunitas kita, maka sebuah masyarakat yang terbangun, masyarakat akan mengikuti dengan sunnah yang dibangun oleh Nabi SAW di masyarakat itu. Dan di fase-fase awal Madinah, Rasul SAW dipandu dengan ayat Quran. Itu selalu dari awal sejak Mekah, dari sejak Rasul Muhammad SAW menjadi Nabi, beliau selalu dipandu dengan ayat Quran. Dan ketika di fase Madinah, Rasul SAW dipandu dengan ayat-ayat Quran. Dan ayat-ayat atau surat-surat yang turun di fase-fase awal Madinah, itu diantaranya surat Al-Baqarah dan termasuk juga surat An-Nisa yang barusan kita bacakan. Jadi perlu kita tahu bahwa surat An-Nisa itu adalah modal dasar bagi umat Islam ketika mereka ingin membuat sebuah komunitas atau sebuah masyarakat di Madinah pada hari itu. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengambil sunnah Nabi SAW, ingin belajar kepada Nabi tentang bagaimana harusnya kita bermasyarakat yang baik dan benar, maka kita harus belajar tentang bagaimana Rasul membangun Madinah. Dan ayat-ayat apa saja yang turun hari itu, surat apa saja yang turun hari itu, surat itulah bekal atau modal dasar umat Islam untuk membangun sebuah masyarakat.
Dan di antara ayat yang digunakan atau ayat yang turun di fase awal Madinah adalah ayat yang barusan kita bacakan di surat An-Nisa. Saya akan membacakan terjemahannya. Kata Allah, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan tentang dua orang ya'tiyaniha, yang berdua ini melakukan sebuah, Allah tidak sebutkan apa yang dilakukan. Allah gunakan dhamir ya'tiyaniha. Tapi kalau kita buka tafsir, yang mereka berdua lakukan adalah perbuatan fahisyah atau perbuatan asusila, perbuatan amoral. Apa itu? Zina. Dan Allah mengatakan tentang dua orang anak muda, lelaki dan perempuan yang melakukan zina di Madinah. Dan perlu kita tahu bahwa ketika Rasul masuk ke Madinah, Madinah belum Islam semuanya. Faktanya masih banyak masyarakat Yahudi, masih banyak masyarakat musyrikin, masih banyak ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Artinya Islam belum menyebar di semua Madinah pada waktu itu. Dakwah masih banyak. Dan hidup sosial belum seperti sosial yang kita bayangkan Madinah setelah Fathu Makkah. Masih jauh. Maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sudah berjalan ketika Rasul masuk ke Madinah itu masih berjalan. Dan diantaranya adalah, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, adalah perbuatan zina. Dan Allah bicara tentang dua anak muda, waktu itu sepasang anak muda yang melakukan perbuatan zina di Madinah pada hari itu. Dan ketika ayat ini turun, pembahasan tentang jilid di surat Nur itu belum ada. Di surat Nur nanti belakangan baru turun. Allah bicara di awal-awal sekali, kata Allah, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan untuk dua orang laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan itu. Dan Allah tidak sebutkan perbuatannya. Hari ini kalau kita ada masyarakat satu kelompok atau satu rumah yang melakukan perbuatan zina, semua orang membicarakan perbuatan itu. Quran justru tidak mengatakan aibnya apa, tapi Quran mengatakan ya'tiyaniha, untuk dua orang yang melakukan itu, kata Allah. Bahkan Allah tidak sebutkan perbuatannya. Hari ini apapun menjadi viral ketika suami selingkuh, istri selingkuh, orang berbuat zina dan sebagainya, semua orang membahas itu semua. Quran tidak membahas itu. Yang dibahas oleh Quran adalah bagaimana cara kita bertindak. Kemudian Allah katakan fa'adzuhuma, maka lakukanlah idza'ah, fa'adzuhuma. Ulama memberikan tafsiran tentang kata idza'ah atau adzuhuma. Itu artinya, kata ulama, at-ta'yir, marahi mereka dan nasihati mereka. Itu kata ulama. Dan at-ta'yir ini menunjukkan marahi bagi dua orang anak muda yang melakukan zina dan dia muslim, maka marahi dia, nasihati dia. Dan ada beberapa pendapat mengatakan gunakan hukuman fisik, physical punishment. Dan hukuman fisik itu bukan seperti hukuman yang kita bayangkan dicambuk dan lain sebagainya. Itu nanti datang ayat itu, setelah keimanan kokoh di Madinah. Pertama kali disampaikan adalah disebutkan, diberikan nasihat dia. Yang kedua dimarahi dia. Yang ketiga, jika tidak mempan juga, ada orang yang sudah tercandu dengan perbuatan fahisyah itu dan tidak mempan juga, maka pukullah dia. Sebagian ulama mengatakan pukul dengan kayu yang kecil atau dengan ni'al, dengan sendal. Allah katakan itu. Kemudian Allah lanjutkan, fa in taba, maka jika keduanya sudah bertaubat, wa aslaha, dan sudah memperbaiki diri, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari kedua anak muda itu. Ini Allah menunjukkan kepada sebuah masyarakat bagaimana seharusnya kita berhadapan dan berinteraksi dengan orang melakukan perbuatan fahisyah. Dan ini sangat penting dalam masyarakat di mana hari ini ada dua kelompok ekstrim. Ada ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri apa? Orang berbuat fahisyah dan mereka pura-pura nggak tahu saja. Dan dia membiarkan saja, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, tidak ada saling nasihati, tidak ada ad-da'wah ila sabili rabbik, dakwah kepada jalan Tuhanmu, enggak ada. Itu orang pura-pura tidak tahu, membiarkan saja. Tidak berupaya untuk ngajak ngobrol dari hati ke hati dan seterusnya. Itu ekstrem kiri, dibiarkan saja. Maka terjadilah hidup-hidup yang sekular. Hidup yang menormalisasi hal-hal yang menjadi aib di masyarakat, bahkan dosa yang besar. Tapi ada ekstrem kanan. Ketika orang berbuat fahisyah, berbuat dosa, maka seolah orang-orang itu sudah tidak punya tempat kembali kepada Islam. Seolah-olah orang yang berbuat dosa itu sudah pasti masuk neraka. Itu juga salah. Kerap kali ini kesalahan banyak muslimin hari ini. Ketika orang-orang bertaubat, memperbaiki diri, kemudian berhijrah, kemudian dia ngaji, dia mulai menghakimi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salah. Padahal orang itu 2 bulan yang lalu persis melakukan perbuatan itu. Ini kebiasaan kita hari ini. Kita kalau tidak terjebak ke dalam dua ekstrim kiri, satu membiarkan pura-pura bodoh amat dengan semua itu, atau ekstrim kanan, semua orang dihantam seolah-olah orang tidak punya hak untuk masuk surga. Seolah-olah setiap pelaku dosa besar sudah pasti masuk neraka. Rasul mengatakan dalam hadis, disebutkan dalam hadis Arba'in, ada seorang yang berbuat dosa, semua kemaksiatan dia lakukan,
Semua perbuatan dosa-dosa ahli neraka itu dia lakukan. Sampai-sampai jarak dia dengan neraka itu zira'. Artinya zira' segini. Sampai-sampai kalau dia kedepankan tangannya itu dia menyentuh neraka. Tapi kata Nabi, orang yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk dosa, di akhir usia dia bertaubat dan melakukan pekerjaan ahli surga, kemudian Allah wafatkan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka perlu kita berimbang dan insaf dan adil dalam menyikapi bagaimana kita menghadapi orang yang berbuat dosa. Dan Allah katakan fa in taba wa aslaha. Kalau keduanya orang yang berzina tadi sudah bertaubat, wa aslaha, dan sudah memperbaiki diri, fa'ridu anhuma, maka berpalinglah kalian semuanya dari keduanya. Sudah tidak usah dibahas lagi. Selesai. Allah sudah ampuni dosanya, Allah tutup aibnya, jangan kita yang membuka dosanya. Kemudian Allah katakan innallaha kana tawwaban rahima. Sungguh Allah itu tawwab. Kata tawwab ini bentuknya sighat mubalaghah dalam Quran. Bukan taib saja, tapi tawwab itu artinya penerima taubat, dan itu superlatif. Artinya benar-benar penerima taubat. Dengan kata lain, Allah tawwab artinya Allah mengampuni sekarang. Kita berbuat dosa, kita minta ampun pada Allah, Allah ampuni sekarang. Kemudian kita berbuat dosa lagi, Allah ampuni lagi. 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 Itu dalam hadis qudsi Rasul sebutkan seperti itu. Sampai kita yang berhenti minta ampun tapi Allah masih mau ngampuni kita, itu tawwab. Itu diantara sifat dan namanya Allah. Dan tidak saja itu, Allah katakan tawwaban rahima. Tidak saja Allah mengampuni, tapi Allah juga menyayangi. Ada di antara kita orang yang memaafkan tapi tetap benci pada orang itu. Oh, saya maafkan kamu tapi saya nggak mau lihat muka kamu. Tapi Allah tidak. Kata Allah, innallaha kana tawwaban rahima. Allah mengampuni, ngampuni lagi. Kita bikin salah lagi, ampuni lagi, ampuni lagi, ampuni lagi. Dan Allah katakan di akhir rahima. Dan Allah sangat mencintai, Allah sangat menyayangi. Kemudian kata Allah di ayat yang ke-17, innamat taubatu 'alallahi. Yang pertama kita membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan pelaku dosa. Di ayat yang 17 tentang bagaimana seharusnya kalau kita yang berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa. Rasul mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu berbuat salah. Dan Rasul sebut kita sebagai bani Adam, anak cucunya Adam. Kita dan Adam punya hubungan yang banyak, yang sangat besar. Kita dengan Nabi Adam alaihissalam punya hubungan yang sangat kuat. Kata Allah ihbitu. Kata Allah kepada Nabi Adam dan iblis pada hari itu, ketika Adam diciptakan, turunlah kalian semua. Dan sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Ada kesamaan antara Nabi Adam alaihissalam, bangsanya Bani Adam, dengan setan. Apa kesamaannya? Kesamaan kita adalah kita sama-sama bikin salah. Adam turun, kita turun manusia dari surga, dan setan juga turun dari surga. Cuman apa yang membedakan kita daripada setan, daripada iblis? Setan bertahan dengan kesalahannya. Dengan ego yang dia miliki, dia bertahan dengan kesalahannya. Saya diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Semua ego yang dia miliki bertahan dengan itu. Tapi Adam mengakui kesalahannya. Adam tidak muter sana muter sini. Nabi Adam alaihissalam langsung berkata kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Kita dan setan sama-sama turun ke planet bumi ini dari surga karena melakukan kesalahan. Cuman hal yang berbeda, yang kata Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian malaikat tidak tahu. Malaikat ketika kita akan diciptakan, malaikat mengatakan sebelumnya sudah ada jin, ya Allah. Dan mereka melakukan pertumpahan darah. Dan Allah katakan kepada malaikat makhluk yang sangat suci itu, saya tahu hal-hal yang kalian tidak tahu. Apa yang malaikat tidak tahu? Kita berbuat salah mungkin juga sama dengan jin sebelumnya. Tapi bagi kita manusia, kita punya selalu optimisme untuk kembali kepada Allah. Dan kata kembali juga menarik kalau kita lihat dalam Quran. Kata kembali dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab taba yatubu. Ketika bicara tentang taubat itu berarti kembali. Dan ketika Allah mengatakan kepada kita, terlalu banyak dosa kalian dan lain sebagainya, itu kalian terlalu jauh, pulanglah kata Allah. Dan kata taubat itu sendiri, Allah minta kita untuk pulang, untuk kembali kepada kita. Dan Allah katakan innamat taubatu 'alallahi. Sesungguhnya taubat itu innama lil hasar. Artinya ketika Allah mengatakan taubat itu urusannya sama Allah saja. Urusan taubat sama Allah saja. Dan yang berhak mengampuni seseorang dan berhak tidak mengampuni seseorang hanya Allah saja. Hari ini berapa banyak kita menghakimi orang lain dan kita mencoba mengambil tugasnya Allah itu. Padahal orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, di antara sahabat Nabi itu ada dulu yang sebelum kenal Nabi SAW, mereka mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Ada yang seperti itu. Dan ketika masuk Islam, mereka menjadi pejuang yang sangat hebat di barisan pertama di perang-perang Uhud dan perang Badar. Dan kata Allah, innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya taubat itu urusannya Allah.
Kata Allah, taubat itu untuk siapa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu, kata Allah, Allah berikan untuk orang-orang yang ya'maluna su'a, yang mereka melakukan keburukan. Kata ya'malun dalam bahasa Arab. Mohon maaf, mungkin saya akan banyak membahas ayat ini dan menarik ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kita sering membaca Quran dan kita baca terjemahannya, kita kehilangan beberapa poin penting. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena tidak ada bahasa lain yang bisa mewakili. Tidak ada bahasa apapun yang bisa mewakili. Kata ya'malun dalam Quran itu berarti fi'al mudhari' dan ada makna di situ pengulangan, istimrar. Dan Allah mengatakan taubat itu untuk siapa? Untuk orang yang melakukan keburukan dan dia tidak melakukannya sekali. Dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan di dunia ini, dan Allah katakan sesungguhnya taubat itu untuk orang-orang yang terus-terusan melakukan melakukan keburukan. Kata as-su dari kata sau'ah, yang arti sebenarnya hal-hal yang tidak nyaman dilihat atau hal-hal yang menjijikkan. Jadi Allah mengatakan dosa-dosa itu sebagai hal yang menjijikkan. Tapi di sisi lain, iblis membisikkan kepada manusia dan iblis membuat indah hal-hal yang menjijikkan itu. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Ada yang namanya ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini. Yang dilakukan oleh iblis adalah membuat bagaimana hal-hal yang dosa itu terlihat normal pertama, yang kedua terlihat bergengsi. Dan anak-anak terjerumus ke sana. Dan bagaimana caranya hal-hal yang islami itu, hal-hal yang syar'i itu kelihatan gak normal pertama, kemudian kedua terlihat kampungan, sehingga anak-anak muda tidak tertarik untuk itu. Itu tugasnya setan. Tapi Allah membalikkan kepada kita bahwa perbuatan buruk itu hal yang menjijikkan. Apa buktinya? Setiap kita, siapapun kita, baik yang terlahir di masyarakat muslimin ataupun terlahir di masyarakat yang tidak muslim, ketika kita lahir dan tumbuh besar, pertama kali kita melakukan dosa ada rasa bersalah di dalam hati. Sekalipun kita nggak belajar fikih, sekalipun kita tidak belajar halal dan haram, semua orang yang pertama kali melakukan dosa, dia tahu ada yang bermasalah dalam hatinya. Itu yang disebut oleh ulama dalam Quran dengan nafsu lawwamah. Nafsu yang suka mencaci maki, bukan mencaci maki, nafsu yang suka menyalahkan. Apa itu nafsu yang menyalahkan? Ketika kita bikin dosa, ada bagian dari diri kita yang menyalahkan diri kita. Ini yang banyak dialami anak muda hari ini. Ketika mereka bikin dosa, ketika mereka bikin maksiat, atau ketika mereka tidak menjalankan kewajiban yang harusnya mereka jalankan, waktu berlalu dan sebagian dari hati mereka ada yang teriak, ini ada yang salah dengan hidup saya. Anak-anak muda tahu mereka bermasalah, karena itu mereka mencari solusi yang dinamakan dengan healing. Healing dalam bahasa Inggris artinya menyembuhkan. Mereka tahu mereka sakit, tapi mereka tidak tahu sakitnya apa. Maka cara penyembuhannya pun salah. Penyembuhannya jalan-jalan ke Lembang, jalan-jalan ke Jogja, itu tidak akan menyembuhkan sama sekali. Selesai Anda jalan-jalan ke Jogja, kembali ke rumah Anda, itu hati nurani akan teriak lagi. Yang salah adalah karena kita melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, dan kita membiarkan itu. Dan Allah sudah tanamkan dalam diri setiap individu manusia bahwa dia melihat, itu yang disebut dengan fitrah. Dia melihat keburukan sebagai hal yang buruk, sebagai hal yang menjijikkan. Tapi ketika itu sudah dibiasakan, maka hati nuraninya mati. Tidak ada hal yang paling penting di tubuh kita ini melebihi hati nurani. Ketika kebiasaan buruk sudah diteruskan, teruskan lagi. Siapapun itu. Orang pertama maling, dia ingin maling air mineral saja. Itu sebelum ke warung dia udah gemetaran. Tapi kalau dia sudah biasakan itu, maka dia maling triliunan pun tidak ketakutan. Karena itu Allah berikan kepada kita yang namanya fitrah, dan fitrah itu tidak akan hilang, dia akan selalu ada. Tapi bisa dibungkam dengan kebiasaan kita yang buruk itu. Dan Allah katakan bahwa keburukan itu disebut sebuah hal yang menjijikkan. Dan Allah katakan taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang terus-terusan melakukan keburukan itu. Jadi Allah tahu dengan perbuatan kita lakukan keburukan, lakukan lagi. Rasul mengatakan kullu bani adam khatta'un wazan dari fa'al. Itu sigat mubalaghah juga. Khatta'un itu bikin salah terus-terusan kata Nabi. Dan kata Nabi wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang berbuat salah itulah orang bertaubat. Maka Allah katakan tentang taubat itu adalah untuk orang-orang yang melakukan kesalahan bijahalatin, dengan jahalah. Ada beberapa tafsir dari ulama menjelaskan tentang kata jahalah. Yang satu adalah pertama dia melakukan dosa dan dia tidak tahu kalau itu dosa. Kata Allah, dia akan diampuni. Kalau dia bertaubat pada Allah, dia akan diampuni. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, ada orang melakukan dosa, tapi dia tahu kalau itu dosa. Hanya saja dia jahalah artinya bodoh. Jahal itu orang kata ilmu. Dia tidak punya ilmu. Satu, memang dia tidak punya ilmu. Yang kedua, dia tahu itu berdosa, tapi ketika dia terjebak dalam ekosistem seperti itu,
atau dalam habitat yang rusak itu, dia pun tidak mampu mengontrol dirinya. La yusaytir ala nafsi. Kata ulama dalam tafsir itu, mereka tidak mampu menguasai dirinya, akhirnya mereka melakukan dosa yang mereka tahu itu berbuat dosa. Itu juga disebut sebagai jahalah. Dan yang ketiga, ulama menafsirkan kata jahalah ini, orang yang berbuat dosa, kemudian setelah dia berbuat dosa, dia terduduk dan terdiam, dan dia menyesali perbuatan yang dia lakukan. Itu jahalah. Dan bagi siapapun di antara kita yang melakukan dosa, satu, bisa jadi karena tidak punya ilmu. Yang kedua, bisa jadi kita punya ilmunya, kita tahu salah, tapi terjerumus ke sana. Kenapa? Karena orang sekantor melakukan itu. Itu pentingnya kita punya sahabat yang baik, komunitas yang baik, itu sangat mahal. Dan kita pikir semua orang melakukan, kita terjerumus juga ke sana. Tapi kita merasa bersalah setelah itu termasuk jahalah juga. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan perbuatan di belakang dia merasa ada yang dia sesali. Kata Allah, innamat taubatu 'alallahi, taubat di sisi Allah itu Allah terima bagi orang-orang yang melakukan itu sekalipun berulang-ulang. Dengan satu kunci. Apa kuncinya? Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bersegera taubat kepada Allah. Yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dari qarib, dengan sangat dekat. Artinya setiap dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat. Jatuh lagi bertaubat lagi, jatuh lagi bertaubat lagi. Jadi orang yang bertaubat itu bukan berarti orang yang setelah dia bertaubat dia tidak akan terjerumus pada perbuatan itu lagi. Itu bukan berarti seperti itu. Bisa jadi dia bersungguh-sungguh untuk tidak jatuh dalam perbuatan itu, tapi kehidupan berbeda. Dia terpeleset, kuncinya adalah yatubuna min qarib. Dia segera bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang kalau berbuat dosa, kemudian dia tenggelamkan dirinya dalam perbuatan dosa, dia tenggelamkan lagi dalam perbuatan dosa, dia tenggelamkan lagi dalam perbuatan dosa, maka iblis akan membisikkan kepadanya bahwa sudah tidak ada ampunan. Oh, dan itu kalimat yang keluar dari bahkan di public figure hari ini. Beberapa selebriti ketika melakukan konser mengatakan don't pray for me, I'm going to hell. Dengan percaya diri mengatakan tidak usah doakan saya masuk neraka. Kenapa? Karena dosa sudah terlalu banyak dan iblis membisikkan kepada dia, udah selesai, udah nikmati saja dunia ini. Kamu hidup cuma sekali. Kita lupa bahwa Allah masih mengampuni bahkan orang-orang seperti itu. Kita yang terjebak dalam dosa yang luar biasa banyaknya, kata Allah, yatubuna min qarib, segera kalian bertaubat. Tidak nunggu-nunggu. Oh, nanti 2 bulan lagi masih Ramadan. Enggak, jangan tunggu Ramadan. Tidak ada yang menjamin kita hidup sampai Ramadan. Bahkan sampai besok kita tidak punya jaminan untuk hidup sampai besok. Taubat hari ini, bertaubat sama Allah hari ini. Berhenti perbuatan kesalahan itu, perbaiki diri gitu. Dan Allah katakan summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah ampuni atas mereka. Wa kanallahu aliman hakima. Dan Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya, bagaimana ceritanya dengan orang yang sudah beribadah dari kecil, tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang seluruh hidupnya sampai umur 80 tahun berbuat dosa dan maksiat. Di usia 81 tahun dia bertaubat, besoknya dia meninggal, Allah masukkan dalam surga. Apakah adil kehidupan anak yang tadi dari kecil sampai dewasa berbuat baik terus, dengan orang yang dari kecil sampai tuanya dia berbuat maksiat, kemudian di hari tua, di sehari dia bertaubat, besoknya masuk ke dalam, besoknya dia meninggal dan Allah masukkan dalam surga. Allah katakan innallaha kana aliman hakima wa kana Allahu aliman hakima. Allah yang paling tahu tentang itu dan Allah yang paling tahu tentang hikmah dari semua itu. Allah yang paling bijaksana memutuskan itu. Keadilan Allah itu tidak pernah jauh meleset, tidak pernah menzalimi kita. Maka Allah katakan kepada kita bahwa taubat itu terbuka lebar. Dan terakhir di ayat 18 Allah katakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tapi taubat itu bukan untuk orang yang melakukan sayyi'at. Kalimatnya berbeda, su dengan sayyi'at. Orang yang terus-terusan melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat, dia memang tidak punya rencana untuk itu. Tapi ada orang yang memang hidupnya dia desain untuk pindah dari satu maksiat kepada maksiat berikutnya. Dia nabung sebanyak mungkin untuk bisa berangkat keluar kota, pergi satu tempat tertentu melakukan maksiat di sana. Jadi memang dia rencanakan dari awal dan Allah katakan walaisatit taubah. Taubat bukan untuk orang ini. Siapa? Alladzina ya'maluna sayyi'at, yang terus-terusan melakukan sayyi'at, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada mereka. Qala inni tubtul an, dia berkata sekarang saya baru bertaubat. Setelah nafas di kerongkongan baru dia bertaubat, kata Allah, tidak ada taubat. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula bagi orang-orang yang mati ketika dalam keadaan kafir. Kata Allah kepada orang ini yang pertama muslim, dia melakukan segala macam maksiat dan dia memplanning itu, merencanakan itu, obsesi hidupnya di sana. Kemudian dia sampai pada akhir usianya dan tidak juga bertaubat. Padahal orang itu masih punya peluang untuk bertaubat, tapi dia memilih untuk tidak bertaubat. Sudah tanggung dan seterusnya. Sampai di ambang kematiannya baru dia berkata bertaubat.
Kata Allah, orang seperti ini disamakan dengan Allah dengan orang-orang yang mutuna wa hum kuffar, dengan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, dan mereka, kata Allah, kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Semoga Allah menjaga kita dari azab yang pedih. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di waktu yang sangat dekat dengan Ramadan, dan beberapa hari lagi, tidak sampai 1 pekan lagi, kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Artinya tinggal 60 hari. 1 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, di mana ampunan Allah bukakan untuk kita itu lebih besar daripada bulan yang lain. Dan ulama mengatakan jika kita ingin berkualitas di Ramadan kita, karena Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, maka mulainya kita bukan dari 1 Ramadan. Kita harus mulai minimal, kata ulama, 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi kita akan mendekati bulan Rajab. Kita berharap semoga Allah memudahkan untuk kita semua. Kita menghentikan semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita akan hentikan itu semua. Kita masuki bulan Rajab dengan cara yang sangat baik untuk menyambut Ramadan. Dan semoga ketika kita bertemu Ramadan, Ramadan yang kita temui tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita pernah lalui sepanjang hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي أي زمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم عمورنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.